Wanita ini melompat keluar dan berhasil selamat dari serangan meriam itu. Pasukannya berteriak senang melihat ratu mereka kembali berlari untuk mengejar kudanya, sementara pasukannya terus saja ditembaki. Tembakan meriam Inggris berhasil menghancurkan kereta panglima kerajaan. Namun panglima ini berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan bidikannya, walaupun dirinya terus ditembak. Melihat hal itu, Ratu Laksmi segera meraih sebuah pemantik lalu menyulut meriam tersebut dan berhasil melumpuhkan pasukan meriam Inggris ini dan menghentikan serangan mereka. Namun setelah melihat pasukan berkuda Inggris ini yang mulai maju menyerang, sang panglima segera memberitakan pasukannya untuk kembali berlindung ke dalam istana. Melihat perwira Inggris ini maju menyerang, Ratu Laksmi segera berbelok untuk mendatangi pemimpin pasukan Inggris ini, membuat para pengawalnya segera berputar kembali dan membantu ratu mereka. Dengan berani, Ratu Laksmi berduel melawan perwira Inggris ini, namun tebasan pedang perwira Inggris ini hampir saja mengenainya. Namun dengan keahlian bertarung yang dimilikinya, Ratu Laksmi akhirnya berhasil memukul jatuh perwira Inggris tersebut, lalu segera menarik kudanya. Sementara tali pelana kuda perwira Inggris ini masih tersangkut dan ikut menyeret tubuhnya. Dirinya terus ditarik oleh sang ratu untuk dibawanya kembali ke dalam istananya. Perwira ini mencoba untuk melepaskan diri, lalu mengambil pisau kecil dari sepatunya dan berhasil memutuskan tali tersebut. Sembari memandang dengan tajam ke arah Ratu Laksmi, seorang ratu kerajaan Jansi yang tidak bisa lagi dianggapnya sebelah mata untuk ditaklukkan dan terpaksa harus mengakui kekalahan mereka hari itu. Pemerintah Inggris mengatakan ke Sadasif kalau mereka telah kalah hari ini dan dirinya juga ikut kalah untuk menguasai kerajaan Jansi. Namun Sadasif tak mau menerima begitu saja, lalu membocorkan sebuah rahasia kerajaan mereka kepada Inggris dengan menunjukkan titik lemah di mana dinding kerajaan ini bisa dengan mudah untuk ditembus. Dan di malam itu juga, pasukan Inggris segera mengeluarkan meriam raksasa milik mereka lalu membidik dinding terlemah tersebut, dan tembakan itu berhasil membuat lubang untuk jalan masuk penyerangan mereka. Ratu Laksmi tak menduga dengan serangan tersebut, lalu mencoba menghalau pasukan Inggris yang mulai maju menyerang. Namun karena banyaknya pasukan Inggris, mereka pun berhasil menerobos masuk melalui jalan tersebut. Sementara Ratu Laksmi baru menyadari kalau sebenarnya ada pembelot di dalam pasukan mereka. Pintu utama istana segera dijaga dengan ketat. Namun tiba-tiba para pembelot ini mulai beraksi dan berhasil menghabisi prajurit kerajaan dan membukakan pintu istana agar para pasukan Inggris ini bisa masuk dan mulai menyerbu ke dalam komplek halaman istana. Panglima kerajaan segera datang untuk menghalau mereka dan mulai bertarung melawan salah seorang rekannya yang ternyata membelot ke kerajaan Inggris. Namun sebuah tusukan berhasil mengenai dada sang panglima kerajaan. Panglima ini menyesal mengetahui kalau sahabatnya ini ternyata telah berkhianat, lalu melawan dengan membutakan kedua bola matanya, disusul dengan mengambil sebuah pedang dan segera menghabisi pengkhianat kerajaannya itu. Ratu Laksmi segera datang untuk melihat keadaan panglimanya yang sudah terluka parah. Panglima ini meminta maaf ke Ratu Laksmi karena dirinya tak dapat terus menemani pasukan mereka yang terus tertekan dan berpesan agar jasadnya dikuburkan di tanah Jansi, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Ratu Laksmi menitikkan air matanya. Dengan semangatnya yang terbakar, dirinya kembali ke dalam medan pertempuran untuk membantu pasukan wanitanya berperang dan menghalau serangan pasukan Inggris ini dengan semua kekuatan mereka yang tersisa. Namun setelah mengetahui kalau anaknya dalam bahaya, Ratu Laksmi segera kembali ke dalam istana. Seorang diri, dirinya melawan semua pasukan Inggris yang datang untuk menghabisi nyawa anaknya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dayang ini menyerahkan sang putra mahkota, lalu meminta Ratu Laksmi untuk sebaiknya pergi saja melarikan diri keluar dari istana mereka agar bisa menyelamatkan nyawa dari calon penerus tahta kerajaan ini. Sadar kalau sang ratu hendak melarikan diri, para prajurit Inggris ini segera diperintahkan untuk mencari dan segera menemukan, lalu berhasil mengepung pelariannya. Namun betapa terkejutnya mereka mengetahui kalau wanita itu ternyata bukanlah Ratu Laksmi yang sedang mereka cari. Ratu kerajaan Jansi bersama anaknya ini melompati dinding istana yang sudah terbakar hebat dan berhasil meloloskan diri dari kejaran para pasukan Inggris. Dengan berlinang air mata, dirinya meninggalkan istananya yang telah hancur demi menyelamatkan sang putra mahkota. Dirinya membawa sang anak untuk mendatangi kerajaan tetangganya untuk meminta perlindungan mereka. Sementara beberapa orang prajuritnya yang tersisa melaporkan kalau para tentara Inggris ini telah membakar habis dan tak menyisakan sedikit pun jejak dari kerajaan mereka. Mereka pun menanyakan apa rencana Ratu Laksmi selanjutnya, yang dijawabnya dengan tegas kalau dirinya akan kembali mengumpulkan kekuatan untuk membuat semua kerajaan di India bersatu untuk mengusir para penjajah ini dari negeri mereka. Sementara Sadasif yang menjadi kesal karena kerajaan Jansi yang telah hancur lebur akibat peperangan ini meminta kepada pemerintah Inggris agar dirinya diberikan kerajaan lain sebagai ganti kesetiaannya kepada mereka. Namun karena sudah tak lagi dianggap ada manfaatnya bagi mereka, Sadasif kemudian diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sementara di halaman kerajaan Maratha, Ratu Laksmi meneriakkan kemerdekaan adalah harga mati bagi seluruh rakyat India dan meminta Raja Maratha untuk membantunya berperang melawan penjajah Inggris. Namun raja yang telah menjadi antek Inggris ini berkata kalau wanita gila itu akan segera mati di halaman istananya dengan ratusan prajuritnya yang bersiap menghabisinya. Ratu Laksmi menantang mereka semua untuk segera menembak dirinya dan membunuh orang yang telah menyuarakan suara hati kalian, dan biarlah dirinya mati di sini daripada menjual jiwanya ke para penjajah Inggris. Perkataan yang seketika membuat para prajurit istana Maratha ini tak ada yang berani menembak dirinya dan malahan berteriak mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Ratu Laksmi. Lalu kemudian memberikannya jalan untuk masuk bertemu dengan raja mereka yang ternyata seorang pengecut dan rela tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Melihat kedatangan Ratu Laksmi ke istananya, raja pengkhianat ini kemudian menjadi takut lalu berkata kalau dirinya
akan segera pergi menghilang ke kota London dan menyerahkan istana ini kepadanya. Ratu Laksmi kembali memakai baju perangnya, lalu berjalan untuk kembali ke dalam medan pertempuran melawan penjajah. Namun langkahnya terhenti oleh teriakan sang anak yang memanggil namanya. Namun tak ingin hatinya runtuh demi membela Ibu Pertiwi, dirinya terus maju melangkah tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Yang kemudian dengan gagah berani, kali ini mendatangi kamp pasukan Inggris lalu berteriak membakar semangat pasukannya untuk maju menyerang mengusir para penjajah ini dari negeri mereka. Meriam pasukan Inggris pun ditembakkan, membuat pasukan India banyak yang berguguran. Namun Ratu Laksmi tak sedikit pun mengendurkan serangannya. Pertempuran pun terjadi. Dengan kedua pedangnya, Ratu Laksmi menghabisi semua pasukan Inggris yang mencoba menghentikan langkahnya. Sementara perwira Inggris ini terus memantau dirinya dari kejauhan. Sadar kalau Ratu Laksmi susah untuk ditaklukkan, perwira Inggris ini memerintahkan anak buahnya untuk fokus menyerang Ratu Laksmi. Yang kemudian mereka mulai bergerak dengan menaburkan bubuk mesiu mengelilingi Ratu Laksmi lalu membakar bubuk mesiu tersebut untuk mengurungnya ke dalam lingkaran api. Setelah berhasil membatasi ruang geraknya, para prajurit Inggris ini mulai mengarahkan tembakan mereka ke arah Ratu Laksmi dan perwira Inggris ini mulai maju mendatanginya. Ratu Laksmi akhirnya terkena beberapa tembakan, namun dirinya terus melawan dan terus berteriak untuk menyemangati pasukannya. Hingga akhirnya sebuah tembakan tepat mengenai di dadanya, membuat Ratu Laksmi berlutut di kakinya. Namun melihat perwira Inggris ini yang datang untuk menghabisi dirinya, Ratu Laksmi kembali mencoba berdiri di atas kedua kakinya. Lalu kemudian dengan tersenyum, Ratu Laksmi mulai berjalan maju masuk ke dalam lingkaran api ini dan mengorbankan dirinya yang meninggal terbakar oleh api daripada harus menundukkan kepalanya kepada para penjajah Inggris ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow dan saksikan film-film berikutnya. Pantengin terus Letterboxd hanya di Snack Video ya guys. Ciao.